warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi selanjutnya untuk PJJ OOP. Untuk hari ini kita bakalan membahas tentang inheritance pada pemrograman OOP. Jadi apa itu inheritance? Jadi inheritance itu adalah salah satu fitur pada OOP yang dimana bakalan mewarisi sifat suatu kelas. Jadi singkatnya inheritance itu adalah pewarisan suatu sifat suatu kelas. Jadi pewarisan sifat satu kelas. Nah, inheritance ini adalah salah satu fitur dan metode pada OOP yang paling sering digunakan pada bahasa pemrograman. Walaupun di bahasa pemrograman lain selain Java bakalan ada fitur inheritance juga. Nah, kita langsung saja ke implementasi dari inheritance itu sendiri. Oke, saya ambil satu contoh saja. Misalkan di sini saya punya sebuah studi kasus yang dimana saya bakalan membuat sebuah games yang mana gamesnya itu terdapat dua kelas, yaitu pahlawan dan musuh. Jadi di dalam game itu ada dua kelas, yaitu pahlawan dan musuh. Lalu tiap kelas ada memiliki variabel. Di kelas pahlawan ada variabel nama, HP sama attack. Lalu di musuh juga ada variabel nama, HP sama attack. Nah, jadi ada tiga variabel itu. Lalu di kelas pahlawan juga ada fungsi. Terdapat 4 fungsi. Pertama ada attack, walk, jump, sama special. Lalu di kelas musuh ada fungsi attack, jump, fly, walk, sama shoot. Nah, kalau misalkan kita implementasikan pada bahasa pemrograman Java, ya bakalan menjadi seperti ini. Kita cobakan saja. Jadi, yang ada di table ini bakalan kita coba saja tulis di Java-nya. Oke. Jadi di sini saya sudah bikin sebuah project namanya inheritance 1. Nah, tadi kita punya dua kelas, kelas pahlawan dan kelas musuh. Nah, lalu di dalam kelas pahlawan tadi ada variabel string nama, integer HP, lalu integer attack. Lalu di kelas musuh juga ada string nama, integer HP, lalu integer attack. Lalu di dalam kelas pahlawan ada function. Functionnya itu ada attack, walk, jump, sama special. Ada attack, jump, special, attack, walk, jump, special, sama. Oke, ada 4. 1, 2, 3, attack, walk. Oke, nah jadi di kelas pahlawan ada 3 variabel. Ada nama, HP, sama attack. Lalu ada 4 function. Ada attack, walk, jump, sama special. Lalu di kelas musuh ada 5 function. Jadi ada 5 function. Ada walk,
tag jump fly lalu satu lagi ada shoot. Nah, jadi ini implementasi dari table tadi. Jika table ini kita tulis pada bahasa pemrograman Java, dia bakalan menjadi seperti ini tentunya. Nah, tentunya ini tidak terlalu efektif untuk sebuah bahasa pemrograman. Kenapa? Karena misalkan kita punya banyak kelas di dalam satu pemrograman kita, lalu dengan banyak kelas tentunya bakalan menggunakan banyak space. Tentu kita membacanya juga bakalan sedikit rumit. Nah, untuk lebih mengefisienkan codingan ini, kita bisa menggunakan inheritance itu sendiri. Jadi salah satu fitur inheritance itu untuk menghilangkan redundansi atau kesamaan sebuah metode atau fungsi atau variabel. Nah, kita balik ke table tadi. Jadi misalkan di sini ada beberapa variabel dan function yang sama, yang dimana variabel dan function yang sama ini bisa kita jadikan menjadi satu kelas. Nah, misalkan di sini contohnya variabel nama HP sama attack di kelas pahlawan. Nah, tentunya juga ada variabel yang sama di kelas musuh. Di sini ada nama, HP sama attack. Otomatis ini bisa kita gabungkan menjadi satu. Dan kita bikin kelas yang baru. Lalu di function ada attack yang sama, lalu ada jump sama, lalu ada walk yang sama. Nah, kalau kita rubah kelas yang biasa atau kelas-kelas yang biasa ini menjadi inheritance, dia bakalan menjadi seperti ini. Nah, jadi bakalan seperti ini. Kita bakalan menjadikan satu parameter-parameter yang sama tadi menjadi satu kelas lagi. Nah, di sini saya bakalan membuat nama kelasnya itu sifat. Nah, lalu di sini ada variabel yang sama tadi dijadikan satu. Lalu ada function yang sama tadi juga dijadikan satu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan functionnya berbeda? Nah, kalau functionnya berbeda, tidak ada di kelas yang satunya lagi, kita tetap berada di kelas itu sendiri. Misalkan saya contoh di sini di kelas pahlawan ada function special, yang dimana function special ini tidak ada di kelas si musuh. Nah, kita bikin dia berdiri sendiri. Lalu misalkan di kelas musuh ada function fly sama shoot, yang dimana kedua function itu tidak ada di kelas pahlawan. Nah, oke, kita mencobakan implementasikan inheritance ini. Jadi si kelas sifat ini menurunkan sifatnya atau melakukan inheritance terhadap kelas pahlawan sama kelas si musuh. Nah, bagaimana implementasinya kita cobakan di Java-nya. Oke. Di sini saya hapus lagi saja semuanya biar jelas. Oke. Oke. Tadi kita punya 3 kelas atau sifat, di mana di dalamnya ada variabel nama,
lalu ada integer HP sama attack, lalu di dalamnya ada function attack, lalu ada function jump, lalu ada function walk. Nah, lalu kita bikin kelas si pahlawan. Nah, di kelas pahlawan ini cuman ada sebuah function namanya special. Lalu di kelas musuh ada function fly sama shoot. Nah, oke, supaya jelas di sini saya bikin sistem output saja. Serang, lalu di walk, lalu di special juga saya bikin sistem on clean dan biar jelas. Lalu kita masuk ke kelas musuh. Lalu masuk ke fungsi shoot. Nah, jadi ini implementasi dari tiga kelas ini. Jadi ada sifat, pahlawan, sama musuh, yang dimana masing-masingnya sudah kita seleksi, yang dimana kalau ada parameter yang sama seperti variabel atau function yang sama, bakalan kita menjadikan satu di dalam satu kelas, yaitu di kelas sifat. Nah, untuk implementasi inheritance-nya, di tiap kelas kita akan bakal melakukan inheritance ke kelas sifat. Nah, tentunya si kelas pahlawan ini bakal mengambil di kelas sifat, lalu si kelas musuh ini juga bakal mengambil di kelas sifat. Nah, di sini di kelas pahlawan sama musuh ini kita perlu menambahkan extend. Lalu extendnya kemana? Tentunya di kelas sifat. Nah, sama juga si kelas musuh juga kita lakukan extend. Lalu di kelas sifat. Nah, jadi sekarang kita sudah punya dua buah kelas, yang dimana dua buah kelas itu menurunkan sifat dari kelas sifat. Jadi dia menurunkan semua isi yang ada di kelas sifat ini. Jadi si kelas pahlawan ini bisa memakai semua fitur yang ada di kelas sifat ini, seperti variabelnya, seperti
functionnya, jadi dia bisa menggunakan fiturnya. Nah, kita cobakan. Di sini kita masuk ke function main-nya. Sekarang kita bikin dulu objeknya. Karena kita punya kelas sifat, tentunya kita bakalan bikin objek sifat. Sifat sama dengan new. Lalu kita juga punya kelas pahlawan. Jadi kita bikin objek pahlawan. Lalu satu lagi kita punya kelas musuh sama dengan musuh. Nah, jadi kita punya 3 buah objek di sini sesuai dengan banyak kelas kita. Lalu misalkan kita mau menampilkan atau kita mau menggunakan variabel nama dulu, kita tinggal manggil saja. Misalkan kita mau menggunakan variabel nama di kelas pahlawan. Misalkan di sini kita pakai kelas pahlawan. Kalau misalkan kita butuh variabel nama, nah, kita bisa tinggal manggil aja nama sama dengan misalkan namanya Superman. Nah, apa yang terjadi misalkan kita hilangkan extends-nya, otomatis kita tidak bisa menggunakan variabel namanya. Nah, namanya bakal menjadi error. Kita lihat errornya apa. Cannot find symbol. Nah, jadi dia tidak menemukan si variabel nama ini karena kelas pahlawan ini tidak melakukan mendapatkan inheritance dari kelas manapun. Nah, karena variabel namanya juga tidak ada. Nah, makanya kita menambahkan di sini extends sifat. Nah, dia baru tidak error. Nah, lalu kita mau menambahkan HP-nya. Tinggal pahlawan. Tinggal panggil HP, misalkan HP-nya 1000. Lalu misalkan pahlawan kalau dia melakukan attack, misalkan satu attack itu dia bisa 150. Nah, misalkan kita mau menampilkan semua info, 3 info ini, berarti kita tinggal sistem out println saja. Nama pahlawan, nama karakter pahlawan. Tinggal panggil pahlawan, lalu tinggal pilih nama. Sekarang HP misalkan HP-nya misalkan pahlawan, tinggal pilih HP-nya, lalu misalkan mau attack, pahlawan please nama plus pahlawan, lalu attack. Lalu misalkan kita mau manggil nih si fungsi
fungsi spesial pada kelas pahlawan. Nah, kita tinggal panggilannya pahlawan, tinggal cari spesial. Nah, berarti kita bakal memanggil fungsi spesial yang ada di kelas pahlawan. Nah, lalu misalkan kita mau memanggil function yang ada di kelas sifat, ya kita tinggal pilih aja pahlawan. Nah, misalkan kita mau memanggil kelas si attack, tinggal panggil aja attack. Lalu misalkan mau pilih jam juga tinggal pilih jam. Nah, oke. Sekarang kita coba running. Nah, oke. Jadi hasilnya bakalan seperti ini outputnya. Jadi dia bakalan menggunakan semua sifat atau fitur yang ada di kelas sifat ini. Tentunya bakalan lebih efektif seperti ini karena kita tidak perlu melakukan pengulangan terhadap variabel yang sama tentunya. Nah, itu dapat meminimalisir terjadinya redundansi. Seperti itu. Oke, sekian dari materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.